Janganlah orang memandangmu, Timotius, rendah karena kamu masih muda. Coba bayangkan saudara, lumrah enggak? Loh, biasanya yang muda memang harus agak dipandang rendah. Mengalami ya, sakit kali Pak kadang-kadang kalau masih muda Pak. Apalagi yang mukanya muda saudara, dipandang rendah terus ya. Ada di sini saudara? Ada di yang ngomong mungkin saudara. Dipandang rendah, ini anak muda ini, dia tahu apa, padahal udah gocap juga saudara ya. Sakit saudara, benar. Dimana kamu di bangku cadangan aja gitu. Saudara yang kasih Tuhan, tapi Rasul Paulus sedang mengatakan, enggak, kamu Timotius beda. Iman yang ada dalam dirimu, itu sudah jadi. Karena melalui proses pematangan dari nenekmu ke mamamu. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, berat kalau dipikir-pikirkan, oh jadi gitu ya Pak, tahun ini kalau aku mau jadi terang, menggenapi firman Tuhan, aku harus mulai dari keluarga dulu. Benar saudara. Tapi enggak exciting Pak, yang enggak exciting kalau mau bangun tembok juga enggak mulai dengan cara yang benar, enggak jadi juga temboknya, benar saudara ya. Jadi mau enggak mau, kita harus perhatikan keluarga di tahun ini. Yang mau katakan amin, yang memberikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Amin. Firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Katakan, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Nah kemudian saudara, kita ya di dalam kepala ini, dalam pikiran ini, selalu atau sering sekali mengatakan, Pak, beda teori dengan kenyataan. Di Alkitab dikatakan demikian, di lapangan Pak beda. Loh saudara, yang benar kira-kira siapa? Firman Tuhan atau lapangan? Sering sekali saudara kita, Pak, apa yang dikatakan firman Tuhan dari neneknya ke mamanya ke anak. Di keluarga kami enggak demikian Pak. Jadi apa yang mau kami terapkan? Saudara, marilah kita melihat yang benar itu adalah firman. Jadi kalau hidup saya atau di lapangan beda dengan firman, saya yang harus mensinkronkan diri dengan firman Tuhan. Amin. Jadi mulailah dari titik yang benar. Ketika firman Tuhan katakan, keluargamu ada dua prinsip. Satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Amin. Amin. Aminnya demikian saudara. Amin. Haleluya, berikan tepuk tangan. Lalu firman Tuhan mengatakan, tujuan pernikahan, tujuan rumah tangga adalah apa? Menghasilkan keturunan ilahi. Wah, keturunan ilahi itu keturunan yang divine, yang surgawi. Masa iya? Ketika firman Tuhan katakan itu, kita tinggal mengatakan, ya Tuhan, aku mau. Amin, saudara. Jadi mari ibu-ibu, bapak-bapak, kalau engkau terbatas, apa yang bisa aku buat? Yang bisa Anda buat adalah tetap doakan keluargamu. Enggak banyak yang bisa kita buat, tapi ada sesuatu yang begitu dahsyat yang bisa kita buat. Lakukanlah yang bisa kita buat. Ibu-ibu, siapa mau pada tahun ini
engkau lebih lagi berdoa buat keluargamu, boleh lambaikan tangan. Adalah hal yang paling manis ketika apa? Kita didoakan orang tua kita. Dan adalah hal yang menjadi berkat paling indah ketika anak-anak daripada ibu-ibu bapak itu mendapatkan doa dari ibu bapak sekalian. Amin. Perlu kita nyanyikan? Di doa ibuku namaku jadi nangis nanti saudara, gak usah lah ya. Jadi nangis. Apalagi baru tahun baru. Tapi ingat ya, Pak, aku gak bisa buat banyak. Nah tapi ingat, yang engkau bisa buat itu yaitu apa? Berdoa. Tuhan, biarlah anak-anakku Tuhan dapat rezeki. Percaya pada Tuhan. Tuhan, biarlah anak-anakku Tuhan, mereka mengenal Tuhan. Amin. Tuhan, biarlah anak-anakku Tuhan terluputkan dari segala ancaman mara bahaya sepanjang tahun ini. Biarlah anak-anakku Tuhan semuanya baik-baik dan berhasil. Ibu-ibu, engkau adalah orang-orang yang dahsyat. Tuhan pasti mendengar doamu. Haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa ya, family, keluarga, perhatikan itu. Dan biarlah Tuhan mengangkat kita lebih tinggi lagi. Haleluya. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, di dalam ayat yang kita baca tadi ada dikatakan iman yang tulus. Jadi saudara, saya ada suatu pengalaman waktu masa kecil. Jadi dari mana kita bisa membedakan yang ori dengan yang KW? Nah, waktu kami kecil, kami dibawa orang tua untuk belanja di pinggir jalan, saudara. Tapi kebetulan bukan nyombong, pinggir jalannya di Chinatown, Singapura. Haleluya. Beli sepatu, saudara. Lalu biasa kalau abang adik, abangnya buat sesuatu pasti adiknya mau ikut aja. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi abang saya pilih, ini sepatunya merek apa gitu. Merek Puma lah misalnya. Tapi nanti saudara jangan bilang, bapak ini enggak suka Puma rupanya. Enggak saudara ya. Jadi saya juga ikut lah, saya juga mau itu. Saya bilang. Tahu lah abang-abang, abang itu enggak abang namanya kalau enggak ngebully adik-adik. Enggak. Kau mau ikut-ikut aja. Malu-maluin kamu, pilih yang lain katanya. Ya. Padahal yang lain juga bagus saudara ya. Tapi namanya juga adik. Ketika abangnya buat sesuatu, itu seolah-olah jadi standar. Jadi seolah-olah dia harus ngalah dengan yang kurang baik. Ya udahlah, ngalah aja. Ambil yang merek lain. Setelah itu papa ngajak makan. Ayo cari mie. Pergilah kami. Pergi, ini nginapnya juga di hotel-hotel murah saudara. Namanya juga papa saya, hamba Tuhan saudara. Waktu itu kami mau menuju kemana gitu. Mampir. Saudara, tiba-tiba abang saya merupakan mulai mengalami sesuatu yang aneh di kakinya. Ada apa ini ya? Kok semakin lama kok semakin ringan kaki saya katanya. Dan ketika kami lihat ke belakang, sudah terjadi saudara, yang namanya sol sepatunya itu terbongkar bangkir. Mulai dia menjadi remah-remah saudara, sepanjang perjalanan dari tadi. Apa yang membuktikan sesuatu itu ori dan KW? Sering sekali yang membuktikan adalah waktu. Waktu adalah ujian yang tidak bisa kita elakkan. Ketika kita melihat barang, bagus sekali, apalagi yang belum mengerti, keren banget. Ketika diuji waktu, barulah ketahuan, dasar ini kurang asam. Demikian juga dengan iman ini. Apakah imanmu pingsan? Imanmu pingsan ketika kau menghadapi masalah berat. Bukan orangnya pingsan saudara, imannya pingsan. Tergeletak. Harus orang lain, bangkit, ayo. Boleh saudara memiliki teman yang saling menguatkan. Tapi Tuhan memberikan kita hati yang namanya itu hati champion. Jadi kebalik kan. Champion itu gimana saudara? Pemenang itu kayak mana saudara mentalnya?
Saya memang nggak terlalu suka Piala Dunia ya. Tapi biarlah, karena baru-barusan ini Piala Dunia, saudara sepak bola ya. Ibu-ibu, siapa yang suka sepak bola? Nggak ada. Nah saudara, ini tolong sebentar diikuti ya. Mungkin saudara suka Inggris ya. Nah tapi Inggris itu enggak mental juara. Ketika dia ketemu sama Brazil, siapa lagi yang suka juara? Italia, apalagi yang suka juara? Prancis. Inggris itu cenderung keok dia. Sejago apapun dia. Sebut aja nama-nama pemain yang jago-jago. Tapi ketika ketemu tim yang mental juara, dia selalu keok, saudara. Nah, saudara, iman kita adalah iman yang juara. Amin, saudara. Iman yang juara. Tahun ini, memasuki awal tahun ini, ayo koreksi diri kita. Amin. Apakah masih ada? Saya percaya tidak ada lagi. Tapi mana tahu apakah masih ada di dalam diri kita ini yang namanya mental victim. Mental apa itu victim? Mental yang namanya itu menyalahkan orang lain. Saya kayak gini gara-gara ini Pak, gara-gara itu, gara-gara si Anu, gara-gara bos saya, atasan saya. Semua jadinya kondisi saya seperti ini. Terbalik saudara, amin. Kondisi kita seperti ini adalah iman kita, karena iman kita. Dan kondisi kita bisa lebih baik, itu juga karena iman percaya kita. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan. Sehingga kita bongkar, kita buang semua. Kita mulai melihat tahun ini, Tuhan, aku gak mau lagi Tuhan menyalahkan segala sesuatu. Kondisiku seperti ini adalah karena imanku. Dan ketika aku lebih percaya lagi, Engkau membawa aku semakin lama semakin tinggi. Amin. Amin saudara. Yang percaya mari kita nyanyikan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Haleluya. Firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Sekali lagi katakan firman-Mu. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Jadi saudara, ketika kita memiliki iman yang asli, iman yang tulus, iman yang ori, iman yang genuine, masuk ke dalam masalah, iman itu justru bangkit. Amin. Ingat itu, amin saudara. Jangan iman kita pingsan. Hey bro, bangun bro, it's okay. Tapi ketika ada masalah, iman itu justru kenapa rupanya? Amin saudara. Karena iman itu iman juara saudara. Iman yang champion. Mentalnya, kalau mental champion saudara ya, kadang-kadang kalau pertandingan ya, sepak bola, itu sebenarnya nggak penting menang juara saudara. Yang penting dia tempur habis-habis. Setuju saudara ya? Nah kalau champion, dia mau ketinggalan 2-0 pun, ini kok ceritanya bola terus ya, nggak apa-apa ya. Dia mental udah 2-0 pun, dia masih katakan apa dalam hatinya? Bisa, amen. Bisa, apalagi ketika masuk 1-2-1, makin bangkit deh saudara. Saudara yang mau pada tahun ini memiliki mental juara seperti itu, katakan amin. Apalagi saudara ketika dia kata, tenang bisa. Timnya maju, timnya bangkit, dan mereka fight terus, dan masuk lagi 2 sama. Semakin muncul lagi. Seperti itulah, jadilah iman kita sepanjang tahun ini. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan.
firman-Mu. Tak kaki-kakiku terangkat di jalan. Waktu ku bimbang, waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, beserta takut selamanya. Firman-Mu tak bagi kakiku terangkat di jalanku. Dan yang berikut saudara, maka iman yang ori itu, sekalipun sudah berjalan begitu jauh, begitu lama, dia tetap ada. Saudara, di dalam hidup ini selalu akan ada kesesatan. Tuhan Yesus pernah berkata demikian. Kesesatan itu harus ada. Kesesatan itu apa? Kesesatan itu bukan hanya ajaran palsu. Seperti apa? Saksi Yahova. Kemudian ada Mormon yang sekarang pakai baju hitam putih kemana-mana naik sepeda. Ada bulenya. Tapi kesesatan itu juga adalah ketika hati kita ini kecewa dan kemudian kita tidak tahu lagi harus kemana. Karena sesat artinya aku tidak tahu lagi mau kemana. Amin. Sesat itu adalah orang yang terjebak di hutan dan kemudian dia tidak tahu di mana utara, di mana selatan, di mana tempat yang dia tuju. Tempat di mana kesesatan itu adalah ketika kita itu ada di satu tempat dan kita buka HP kita buka map, kita coba pergi ke situ. Rupanya signalnya pun nggak ada lagi di situ. Jadi mapnya katakan kamu di sini, rupanya kita udah nggak di situ lagi. Itu sesat. Di dalam hidup ini selalu iblis melemparkan kepada kita sesuatu yang akan membuat kita bisa tersesat. Karena apa? Karena iblis mampu, dia tahu caranya bagaimana membuat hati kita ini sangat sakit. Amin. Sekali lagi, iblis tahu bagaimana membuat hati kita ini sangat sakit. Ketika sakit, disitulah apa? Kita menolak jalan Tuhan. Kita mengatakan, mau lagi aku maunya sepertinya. Ketika itu kita keluar daripada jalannya Tuhan. Dengan demikian saudara, perhatikan, enggak ada di antara kita yang spesial, yang unggul banget, kemudian tidak pernah mengalami kesesatan yang begitu mencobai masuk dalam kehidupan kita. Enggak ada. Enggak ada saudara. Karena ukurannya adalah siapapun kita, bagaimanapun level kita, iblis tahu bagaimana melemparkan hal-hal yang bisa menyesatkan hidup kita. Masalahnya adalah bagaimana kita meresponinya. Amin. Ada saudara, orang yang sudah berjalan begitu panjang, akhirnya apa? Terjerembab, masuk dalam jebakan, masuk dalam jurang. Jadi saudara, yang membuktikan iman kita ini nyata atau tidak, dibuat-buat atau tidak, itu adalah ketika setelah begitu jauh kita berjalan, kita tetap setia. Amin. Tetap setia kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain selain jalan Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara. Itulah buktinya. Jadi pada tahun ini, terserah mau bagaimanapun bentuk problema yang mau terlintas dalam jalan hidup kita. Yang pertama, ketika kita masuk dalam masa sulit, iman itu justru bangkit. Karena iman itu adalah iman juara. Yang kedua, sejauh manapun kita sudah berjalan, iman kita tetap setia dengan jalan Tuhan.
Dan itulah yang membuktikan apa? Kita itu menjadi terang bagi dunia. Dan ketika kita lakukan itu, tenang saja. Bukan kita yang capek untuk menerangi keluarga kita. Kita akan dipakai Tuhan untuk menerangi sekeliling kita. Amin. Haleluya, kita berikan tepuk tangan. Karena kita ingat, Tuhan katakan pertama, bukan kamu yang memilih aku. Artinya apa? Bukan kita yang capek-capek berjuang sekuat tenaga untuk kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Terus Tuhan katakan apa? Apabila engkau melekat padaku, engkau otomatis akan berbuah. Tujuan kita apa? Hidup dalam tuntunan tuh. Itu aja saudara. Setia berjalan. Apa yang terjadi saudara? Kita menjadi terang dan kita memberikan buah. Dan buah itulah yang dinikmati orang. Alkitab berkata, ketika orang melihat dari hidup kita ada hal-hal yang baik, maka orang memuliakan nama Tuhan. Amin. Yang mau memuliakan nama Tuhan, boleh kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini menjadi perjamuan kudus pertama di tahun ini. Biarlah kita menerima berkat lewat perjamuan kudus ini. Tapi marilah kita sebelum masuk, kita boleh persiapkan hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengerti dan mengetahui hati kami. Tuhan, kami mau pada awal tahun ini kami melangkah benar. Dan bantu kami Tuhan untuk selanjutnya sepanjang tahun ini berjalan sesuai dengan terang-Mu. Karena firman-Mu itu Tuhan menjadi terang bagi kaki kami ini. Terkadang kami tidak tahu apakah ada lubang di depan. Dan firman-Mu itu menjadi terang bagi jalan kami. Terkadang Tuhan kami tidak tahu harus memilih jalan kemana. Dan ketika terang-Mu itu yang kami andalkan menuntun hidup kami, pastilah terang-Mu itu semakin terbit dalam hidup kami. Dan biar Tuhan muncul buah, perbuatan-perbuatan baik, kelakuan-kelakuan baik, dan terpujilah nama-Mu. Oleh karena itu Tuhan, saat ini jamah setiap hati kami dengan darah-Mu, kuasa hidup kami, dan biarlah setiap kami siap masuk dalam perjamuan kudus ini. Yang siap, mari bersama-sama kita katakan amin. Mari kita mengangkat roti yang telah kita miliki. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu kuterima daripada Dia. Pada malam waktu di mana Yesus diserahkan, dikhianati, Dia mengambil roti setelah memberkatinya, mengucapkan syukur atasnya, Dia memecah-mecahkannya. Lalu kemudian Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan atas aku. Kekasih-kekasihnya Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita memakannya. Lalu kemudian Dia mengambil cawan. Setelah mengucapkan syukur atasnya, Dia berkata, inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan atas aku. Saudara-saudara, kekasih-kekasihnya Tuhan, bukankah anggur pengucapan syukur ini adalah lambang persekutuan kita dengan darahnya Yesus? Mari meminumnya. Mari kita mengucapkan syukur. Saat ini biar dari hati kita mengalir ucapan-ucapan syukur. Mari buka suara kita, angkat nada-nada. Jangan memandang keliling, pandanglah Tuhan. Mari mulai ucapkan syukur. Oh, kami bersyukur. Oh,
Bapa kami mengucapkan syukur atas lawatan-Mu dalam hidup kami. Terimalah dan kami angkat tangan kami. Firman berkata, tangan kami yang terang menjadi korban syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Ya rala bara 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 bara. Oh laba 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 laba. Dan biarlah pada saat ini juga Tuhan terang-Mu bersinar atas kami, menyinari kami. Tiada di antara anak-anak-Mu yang tersesat, tiada dari antara anak-anak-Mu yang mengalami kebingungan. Semuanya kiranya boleh mengetahui persis apa yang Kau ingin kami lakukan. Dan firman-Mu sungguh menjadi terang bagi jalan kami. Oh terima kasih Tuhan. Oh mari berkata sama-sama, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Katakan sekali lagi. Ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Ku bersyukur hanya bagi Tuhanku. Ku bersyukur hanya bagi Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi. Biarlah musuh kami digentarkan saat kemuliaan Tuhan turun atas kami. Kekudusannya penuhi hidup kami. Dan kuasa iblis akan hancur dalam nama Tuhan Yesus. Hancur dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa kesesatan hancur dalam nama Tuhan. Tuhan menggantikan kelemahan dengan kekuatan dari oh laba 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 kekuatan Bang, laba 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 kekuatan Bang, laba laba laba. Tuhan berkat-Mu sekali lagi turun atas bisnis usaha kami anak-anak. Tuhan sekali lagi berkat-Mu turun atas pekerjaan setiap umat-Mu. Engkau membela, keajaiban-Mu senantiasa tersedia menyertai perjalanan hidup anak-anak. Setiap rumah tangga Tuhan jagai, pelihara. Dan Allah lah yang mencukupkan segala kebutuhan berdasarkan kekayaannya dan kemuliaan. Berdasarkan kehebatan-Mu Tuhan, berlakulah semua itu bagi hidup kami. Demikianlah hidup kami letakkan, serahkan di dalam tangan-Mu. Karena kami tahu tangan-Mu adalah tangan-Mu yang dahsyat dan penuh belas kasih. Ini doa kami. Saat ini kami angkat tangan kami, berdoa buat bangsa dan negeri kami. Kami berdoa buat Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau menjagai Tuhan sepanjang mereka menjabat. Engkau memberikan keteguhan hati, bahkan hikmat-Mu mengalir Tuhan. Engkau menuntun menteri-menteri yang memimpin setiap kementerian yang ada, khususnya kementerian-kementerian yang bidang itu perekonomian,
bidang keuangan, bidang perdagangan, bidang kesejahteraan rakyat, Tuhan menjagai. Bahkan pertambangan perikanan dapat negeri ini Tuhan bela. Tuhan yang membela peradilan, penegakan hukum, bahkan MPR, DPR, bahkan sampai pemerintah provinsi dan kota. Tuhan memberkati provinsi kami dengan Gubernur Bapak Edi dan Wakil Gubernur Bapak Musa Rajeksi. Tuhan menyinari pemerintahan kota kami dengan Bapak Wali Kota Bobby dan wakilnya Bapak Aulia. Bahkan Tuhan mencurahkan, menyinari setiap kabupaten, dan biarlah terang-Mu Tuhan lebih lagi terbit atas umat-Mu. Dan kepada umat-Mu di tempat ini sekali lagi kami lepaskan berkat pengurapan agar mereka mampu melipat gandakan segala satu berkat Tuhan bagi kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, Kau tutup bungkus hamba-hamba umat-Mu dalam kuasa darah. Tuhan, bahkan kami angkat tangan kami berkati para pemimpin rohani kami, Bapak Pendeta Erban, Bang Yonan, keluarganya, pelayanan. Bapak Pendeta Daniel, Edi Prayitno, keluarganya dan pelayanan. Kau berkati, lindungi, sertai. Luar biasa Tuhan. Pengurapan-Mu terus turun atas kedua hamba-Mu, Associate Pastor Bapak Pendeta Johnson Melasi dan Pendeta Joshua Ginting. Berkati hamba-hamba-Mu dan keluarganya masing-masing. Tuhan, kami angkat tangan kami tujukan atas kota kudus Yerusalem, dan kami katakan Shalom, Shalom, Shalom. Biarlah damai sejahtera Allah turun berlimpah-limpah atas kota kudus hari ini. Dan biarlah Tuhan, sebelum kami berpisah sebentar lagi, berkat-Mu Kau curahkan atas setiap kami. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, tujukan hati-Mu dengan penuh percaya ke surga, dan terimalah. Bawalah anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih-Nya melalui putranya Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis, indah, dan kuat kuasa bersama Roh Kudus. Itulah Kau terima menjadi milik-Mu sore hari ini, berlaku sampai esok, bahkan sampai Maranatha. Yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin, amin. Sekali lagi Happy New Year, God bless you, Shalom. Tuhan berkati. Nah, sambil Bapak Ibu pulang, jangan lupa memberikan persembahan. Dan sepanjang bulan ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan syukur awal tahun 2023. God bless you. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemandang, bukan bagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bagi nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah